Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 28 Maret 2020, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Yehezkel 36 ayat 8 hingga 15. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa dan bekerja, baik bagi jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkel 36, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Dengan perikop pembaharuan Israel. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu, engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau. Dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehezkel 36 ayat 8 hingga 15 ini sangatlah menarik untuk kita renungkan bersama hari ini. Seperti kisah perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Di mana betapa gembiranya sang ayah menyambut anaknya yang hilang telah kembali. Sang ayah berkata,
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Seperti kerinduan, kegembiraan sang ayah yang menyambut anaknya yang hilang telah kembali. Demikian pula Allah dengan kerinduan dan kegembiraan menyambut kembali orang Israel, anaknya sendiri dari pembuangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembuangan adalah sarana yang Allah pakai untuk menghukum atau mengajar umat Israel. Ya, semacam sekolah Tuhan yang harus dijalani oleh umat Israel. Seperti seorang bapak mengajar anak-anaknya bahwa di ujung rotan ada emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel tidak pernah membayangkan bahwa tanah perjanjian akan menjadi reruntuhan. Umat Israel tidak pernah membayangkan bahwa bangsa pilihan Allah akan diruntuhkan, dihancurkan, dijarah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, di mana pemahaman waktu itu kalau umat Israel dikalahkan, dihancurkan oleh bangsa Babel, itu berarti dewa-dewi bangsa Babel jauh lebih kuat, jauh lebih berunggul dari Allah Israel. Dengan kata lain, Allah tidak dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan milik kepunyaannya dari serangan dewa-dewi bangsa Babel. Dalam hal ini bukan saja identitas sebagai bangsa, tetapi juga moral sebagai umat Tuhan hancur di dalam ketidakberdayaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi demikian Yehezkel menyampaikan firman Allah yang menyejukkan dan membangkitkan pengharapan. Yehezkel menyampaikan apa saja yang akan dilakukan Allah bagi umatnya Israel. Bahwa Allah akan menyuburkan tanah Israel. Kota-kota akan didiami orang. Reruntuhan akan dibangun kembali. Dan Allah akan membuat umat Israel menjadi banyak dan beranak cucu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati Allah yang pernah sakit, hancur, kini telah pulih dan merindukan anak-anaknya, orang Israel, umat pilihan Allah segera pulang. Seperti dalam ayat 9, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Kasih Allah Bapak Ibu saudara-saudara amat mengherankan.
Yang dirindukan Allah adalah orang-orang berdosa yang pernah menyakitinya. Karena itu Israel harus jujur bahwa kasih Allah lebih besar, lebih hebat dari dosa dan kesalahan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin ada banyak di antara kita yang pernah menjadi anak terhilang seperti Lukas 15 ayat 11 sampai 32, atau seperti umat Israel yang di pembuangan Babel dan kembali. Saudara-saudara, di balik virus COVID-19, virus corona, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat hikmat dari semuanya ini. Kita di rumah saja. Mungkin selama ini dunia, bahkan kita sibuk atau ego, melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, baik kita, baik secara pribadi maupun keluarga, kembali kepada Allah dengan membangun hubungan yang indah, intim, dan akrab dengan Tuhan melalui doa dan ibadah bersama dalam keluarga. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sukacita sorgawi telah kami nikmati bersama melalui firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami mohon di balik COVID-19 atau virus corona ini, kami di rumah saja membangun hubungan yang indah, intim, dan akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca firman dan ibadah bersama keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.